Kalau pakai hisab, Pak, yang bisa cuman siapa? Orang intelek, ahli hisab. Sedangkan karakteristik hukum agama, dia bersikap apa? Universal, global. Ada Arab Badui datang kepada Nabi lalu berkata, "Inni ra'aitul hilal." Aku lihat hilal. Orang Badui mengaku lihat hilal. Apa pertanyaan Nabi? "Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah?" Kamu ngucapin 2 kalimat syahadat enggak? Itu pertanyaan Nabi, Pak. Nabi enggak nanya hitungannya udah benar atau Nabi tidak. Tapi Nabi nanya, "Kamu ngucapin 2 kalimat syahadat enggak?" "Iya." "Benar." "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Kum ya Bilal, bangun wahai Bilal, umumkan kepada manusia besok kita puasa." Sederhana tidak? Sederhana sekali. Silakan Pak Sobidin. Pertanyaan Pak, kenapa kita masih mengutamakan rukyatul hilal bukan rukyatul hisab? Kan zaman sudah canggih. Kenapa hilal yang dipakai bukan hisab? Barakallah Pak. Bapak penanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa namanya? Karena memang ini termasuk perkara-perkara yang sifatnya sudah ditentukan oleh Nabi, kaifiatnya. Jadi Nabi telah menentukan caranya. Ya, dalam banyak hadis Nabi berkata apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddatasy Sya'ban salasin. Berpuasalah kalian dengan melakukan ru'yatul hilal dan berbukalah dengan melihat ru'yatul hilal. Dan apabila hilal tidak terlihat, maka genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Dan ini perkara yang sifatnya ibadah. Dan ibadah hukum asalnya dia tauqifiyah. Artinya kita mengikuti apa-apa yang sudah diapakan digariskan oleh Nabi. Seandainya memang menentukan awal dan akhir bulan itu harus menggunakan hisab, tentulah sudah ada syariatnya. Perhitungan hisab memang perhitungan yang rumit, tetapi perhitungan waris itu nggak sederhana juga. Artinya kalau memang hitungan itu dibutuhkan, pasti akan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita pembagian waris. Kebayang tidak pembagian waris? 1400 tahun yang lalu para sahabat diskusi tentang 1/8, 1/4, setengah, ya, tentang 2/3, ya, tentang 1/3, tentang 1/8. Itu terjadi hitung-hitungannya kapan, Pak? Lebih dari 14 abad yang lalu. Artinya kalau memang ada satu ibadah yang membutuhkan hitung-hitungan, pasti Allah dan Rasulnya akan mengajarkannya, sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada nabinya apa? Perhitungan waris. Oleh karenanya Nabi berkata, nahnu qaumun la nahsub. Kami umat yang tidak menghitung. Ya, asy-syahr hakadha hakadha hakadha. Bulan itu begini begini begini, dalam riwayat begini begini begini. Artinya memang, dan hikmahnya menurut saya wallahu a'lam bishawab. Hikmahnya kenapa awal Ramadan ditentukan dengan ru'yatul hilal, agar semua orang berpendidikan, tidak berpendidikan, orang kota, orang desa, semuanya bisa. Kalau pakai hisab, Pak, yang bisa cuman siapa? Orang intelek, ahli hisab. Sedangkan karakteristik hukum agama, dia bersikap apa? Universal, global. Hukum agama itu namanya hukum taklifi, hukum yang disifati dengan wajib, dengan sunnah,
dengan haram, dengan makruh, dengan mubah. Itu namanya hukum apa? Taklifi. Itu berlaku atas apa? Muslim, baligh, berakal. Baik dia lulusan S1, SD, S2, S3, harus sama semua. Nggak boleh ada yang beda, harus sama semua, harus paham semua. Dan itu wallahu a'lam bissawab tidak bisa terlaksana kecuali dengan ru'yatul hilal. Kalau dengan hisab, jangankan mohon maaf orang-orang awam, kita saja, saya yang belajar di hukum syariah belum tentu paham cara menghitung apa ilmu falak. Hanya orang-orang tertentu. Sedangkan hukum syariat sifatnya apa tadi? Menyeluruh. Dia berlaku untuk semua manusia, paham falak atau tidak paham falak. Jelas Pak ya? Nah itu yang menjadi sebenarnya lebih kepada bagaimana kita berusaha komitmen dengan apa yang pernah digariskan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, dan sebaik-baik petunjuk beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kecuali sebagai penguat silahkan. Tetapi kalau sebagai pengganti, menurut saya, wallahu a'lam bishawab, ya kita sulit menerimanya. Walaupun sebagian orang berpendapat begini, tapi kan Ustadz, ru'yatul hilal itu bersingkap prasangka, betul tidak? Prasangka bukan? Ru'yatul hilal prasangka bukan? Prasangka. Bisa jadi prasangka, karena kan bisa jadi yang dilihat itu bukan hilal. Tapi kalau hisab bersifat apa? Pasti, karena dia ngitung. Karena itu alasan ahli hisab begitu. Yang memakai hisab kata mereka bahwa hisab bersifat apa? Pasti. Sedangkan ru'yah bersifat apa? Zonni, persangkaan. Pertanyaan saya, apakah Nabi tahu hisab bersifat pasti, ru'yah bersifat zonni? Besar kemungkinan tahu. Ya, nah, besar kemungkinan tahu. Artinya 1 tambah 1 pasti 2, betul tidak? 2 tambah 2 pasti 4, dan begitu seterusnya. Hisab itu bersifat apa? Pasti. Pertanyaannya, apakah Nabi tahu hisab bersifat pasti? Tahu tidak? Kenapa nggak dipakai oleh Nabi? Itu yang tadi kita bilang, bahwa yang bisa memakai itu hanyalah orang, sedangkan syariat bersifat umum. Itu alasan yang mungkin bisa kita ambil, ya, hikmah yang mungkin bisa kita sebutkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi jangan dibilang orang yang pakai hisab nggak punya dalil. Mereka berdalil dengan apa namanya? Dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi bersifat global. Sedangkan tentang ruqyah bersifat khusus, yaitu terkait dengan Idul Fitri atau Ramadan atau Zulhijjah. Allahu a'lam bishawab. Artinya betul, sedikit lagi, artinya betul bulan itu beredar pada porosnya betul sesuai dengan Quran. Tapi itu bersifat umum. Dalam aplikasi Nabi sudah menggariskan apa namanya? Aplikasinya, yaitu dengan ru'yatul hilal. Allah a'lam bishawab. Pak Ipung? Berarti kalau ini kan untuk contoh yang lain bukan Idul Fitri, tangan misalnya untuk gerhana bulan atau gerhana matahari kan yang dipakai hisab. Betul. Kan nggak mungkin. Pertanyaan saya begini Pak Ipung. Ini bagus Pak Ipung menyinggung pertanyaan itu. Kalau di atas kepala kita ada gerhana, tapi nggak kelihatan, kita sholat atau tidak? Tidak. Artinya hitungannya bukan hisab. Hisab untuk mengetahui dia ada. Tapi sholat kaitannya bukan dengan hisab. Nabi berkata, "Fa'idha ra'aitumuhu fafza'u ila sholati."
Apabila kalian melihat gerhana, buru-burulah kalian sholat. Jadi kalau ada tapi nggak kelihatan gimana? Enggak. Coba kita lihat hadisnya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi ta'ala la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Inna syamsa, apa artinya? Sesungguhnya matahari, wal qamara, bulan, ayatani, dua ayat, min ayatillah, di antara ayat-ayat Allah, la yankasifani, keduanya tidak mengalami kusuf gerhana, limauti ahadin, karena wafatnya seseorang. Karena di zaman Nabi gerhana matahari berbarengan dengan meninggalnya Ibrahim ibnu Muhammad SAW. Tidak gerhana karena kematian seseorang, tidak juga gerhana karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat gerhana, fafza'u ila shalah, bersegeralah kalian salat. Berarti ukurannya apa, Pak? Ada gerhana atau melihat gerhana? Apa bedanya melihat gerhana dengan gerhana? Apa bedanya melihat gerhana dengan ada gerhana? Ada gerhana belum tentu kelihatan. Jelas tidak? Jadi gerhana itu betul diinformasikan adanya dengan hisab, tapi sunnahnya sholat bukan dengan hisab itu, tapi dengan apa? Dengan terlihatnya gerhana. Jelas Pak Ibu? Wallahu a'lam. Nanti lari lagi ke yang lain. Sholat 5 waktu pakai hisab. Sholat 5 waktu ini pakai hisab. Ya memang kalau sholat 5 waktu itu kaitannya bukan dengan bulan, kaitannya dengan apa? Matahari kan? Kaitan dengan matahari. Betul tidak? Ada enggak sholat dikaitkan dengan bulan? Enggak ada. Makanya Nabi bilang, kalau matahari sudah tergelincir dari titik tengah, namanya apa namanya itu? Zawal. Itu waktu zuhur. Kalau bayangan sudah sama tinggi dengan objek, maka itu akhir dari waktu sholat zuhur. Lebih sedikit habis zuhur. Kalau bayangan 2 kali lebih panjang daripada objek, itu akhir dari waktu sholat asar. Apabila warna merah di ufuk sebelah barat sudah terlihat, itu awal waktu salat maghrib. Apabila warna merah sudah hilang terganti dengan warna hitam, itu awal waktu salat isya. Apabila fajar terlihat di sebelah timur, bentuknya merata seperti ini, maka itulah fajar shadiq. Berarti dia memang nggak kaitan dengan bulan, tapi kaitan dengan apa? Matahari. Jelas Pak Ipung? Baik. Pak Haji Misnan, silakan Pak Haji. Iya. Dalilnya. Jadi kalau orang-orang itu pasti itu kan hisab ya. Tapi kalau bagi orang awam mungkin memang susah untuk menanya. Iya, susah. Artinya itu orang-orang tertentu saja yang memang belajar ilmu hisab. Apa namanya? Kalau kita lihat surat Ar-Rahman Pak Haji, ayat yang ke-5, Allah katakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kalau kita lihat artinya di sini, matahari dan bulan beredar menurut husban, perhitungan. Itu yang dijadikan dalil. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan berjalan menurut apa? Artinya Allah sudah memiliki perhitungannya ini. Dari mulai perputarannya berapa, pergerak. Kalau kita dulu belajar apa namanya? Rotasi apa? Revolusi apa namanya? Berrevolusi sekian, berrotasi sekian. Itu sudah ada hitungannya, Pak. Artinya itu sudah menjadi ilmu pasti yang sudah ditentukan. Itu yang dijadikan dalil umum.
Tapi kan ini dalilnya bersifat umum. Artinya ada kaitan dengan ibadah tidak di sini, Pak? Tidak ada. Dia hanya informasi dari Allah bahwasanya matahari dan bulan berjalan pada apa? Pada poros yang sudah Allah garis, dan itu nggak bisa berubah. Orang bilang matahari maju sedikit, panas di bumi luar biasa. Lalu kalau dia mundur, beku. Itu semua sudah digariskan oleh apa? La syamsu yambagi laha an tudrikal qamar walal lailu sabikun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Matahari tidak mendahului bulan, bulan tidak mendahului matahari, malam tidak mendahului siang, siang tidak mendahului malam, semuanya berjalan fi falakin, di palak, di poros yang sudah itu dalil umum. Ada nggak kaitan secara langsung dengan ibadah? Tidak ada. Yang ada kaitan langsung secara ibadah adalah sabda Nabi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal, berbukalah kalian. Artinya kita nggak menafikan hisab itu secara mutlak, tidak. Kita katakan bahwa matahari itu memiliki perhitungan yang pasti, betul. Bulan memiliki perhitungan yang pasti, dan Nabi tahu tidak bahwa mereka keduanya punya perhitungan yang pasti? Tahu, karena Quran turunnya kepada siapa? Pertanyaan besar, lalu kenapa Nabi malah pakai ru'yah? Kenapa Nabi malah pakai? Itu kita katakan barangkali hikmahnya agar hukum syariat ini tidak hanya berlaku untuk orang tertentu yang paham ilmu falak, tapi berlaku untuk siapapun yang masuk ke dalam kategori muslim baligh berakal. Makanya dalam hadis itu kalau kita lihat dalam kitab Bulughul Maram, ada Arab Badui datang kepada Nabi lalu berkata, "Inni ra'aitul hilal." Aku lihat hilal. Orang Badui mengaku lihat hilal. Apa pertanyaan Nabi? "Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah?" Kamu ngucapin 2 kalimat syahadat enggak? Itu pertanyaan Nabi, Pak. Nabi nggak nanya hitungannya udah bener atau Nabi tidak. Tapi Nabi nanya, kamu ngucapin 2 kalimat syahadat nggak? Iya, bener. Iya ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, "Kum ya Bilal, bangun wahai Bilal, umumkan kepada manusia besok kita puasa." Sederhana tidak? Sederhana sekali. Dalam riwayat dikatakan, "Tara'an nasu al-hilala." Kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi. Manusia semua cari-cari hilal. Fa akhbartun Nabi. Aku kabarkan kepada Nabi anni ra'aituhu, bahwa aku telah melihatnya. Fasoma, maka Nabi berpuasa berdasarkan beritaku. Wa amaron nasa bisiyamin, dan Nabi menyuruh manusia untuk sederhana tidak? Bisa nggak dilakukan oleh semua orang? Bisa. Tapi kalau hisab belum tentu bisa. Dia terbatas. Lingkupnya hanya orang-orang yang memang belajar ilmu hisab dan ilmu falak. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun di MUI dua-duanya dipakai di Kementerian Agama. Makanya judulnya kan Lembaga Ru'yah dan Hisab. Itu dipakai dua-duanya di Kementerian Agama. Artinya kita ini tidak anti dengan hisab. Tetapi kita sedang bicara bahwa begitulah cara Nabi mengajarkan umatnya menentukan awal dan akhir Ramadan. Artinya jangan sampai nanti dibilang anti ilmu pengetahuan. Enggak, kita enggak anti ilmu pengetahuan. Jelas Bapak dan Ibu? Baik.